Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Mufidatu Zakia akan mempresentasikan dualitas himpunan dan prinsip inklusi eksklusi himpunan pada mata kuliah teori himpunan yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Amalia Isna Yunita, SSI, MPD. Selamat datang teman-teman. Mari bekerja bersama, belajar keras, saling menghormati, dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Mari kita lakukan. Terlebih, saya akan menjelaskan dualitas himpunan. Prinsip dualitas himpunan mengemukakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contohnya, di Amerika Serikat, kemudi mobil berada di kiri depan. Di Indonesia, kemudi mobil berada di kanan depan. Peraturan di Amerika Serikat. 1. Mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. 2. Pada jalur yang berlajur banyak, lajur kiri untuk mendahului. 3. Bila lampu merah menyala, mobil boleh belok kanan langsung. Di Indonesia, 1. Mobil terus berjalan di bagian kiri jalan. 2. Pada jalur yang berlajur banyak, lajur kanan untuk mendahului. 3. Bila lampu merah menyala, mobil boleh belok kiri langsung. Prinsip dualitas pada kasus tersebut adalah konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat berlaku pula di Indonesia. Prinsip dualitas pada himpunan. Jika kita menukar gabungan dengan irisan dan S dengan himpunan kosong dalam setiap pernyataan dalam himpunan, maka pernyataan tersebut dual dari pernyataan aslinya. Dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Selanjutnya, silakan diperhatikan tabel dualitas dari hukum aljabar himpunan. Dalam membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau mempresentasikan suatu pernyataan dengan cara lain, dengan cara bantuan himpunan, ada dua cara, yaitu yang pertama, pembuktian dengan cara diagram Venn, dan yang kedua, pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Pembuktian yang pertama, pembuktian dengan cara diagram Venn. Misalkan, A, B, dan C adalah himpunan. Tunjukkan bahwa A, irisan, buka kurung B, gabungan C, tutup kurung, sama dengan buka kurung A, irisan B, tutup kurung, gabungan buka kurung A, irisan C dengan diagram Venn. Selanjutnya, pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Contoh 1. Misalkan A dan B himpunan. Tunjukkan bahwa A gabungan buka kurung B dikurangi A tutup kurung sama dengan A gabungan B. A gabungan buka kurung B dikurangi A tutup kurung sama dengan A gabungan buka kurung B irisan A tutup kurung sama dengan buka kurung A gabungan B tutup kurung irisan buka kurung A gabungan A tutup kurung sama dengan buka kurung A gabungan B tutup kurung irisan U. A gabungan B.
Contoh yang kedua, tunjukkan bahwa untuk sembarang himpunan A dan B berlaku A gabungan buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan A gabungan B. Soal yang kedua, A irisan buka kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan A irisan B. Jawab atau penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Yang pertama, A gabungan buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan A gabungan A tutup kurung irisan buka kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan U irisan buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan A gabungan B. Dan yang B adalah dual dari A. A irisan buka kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan A irisan A gabungan buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan himpunan kosong gabungan buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan A irisan B. Yang selanjutnya, mari kita belajar prinsip inklusif dan eksklusif. Prinsip inklusi dan eksklusi merupakan perluasan ide dalam diagram Venn beserta operasi irisan dan gabungan. Namun, dalam pembahasan kali ini, konsep tersebut diperluas dan diperkaya dengan ilustrasi penerapan yang bervariasi dalam matematika kombinatorik. Kita awali dengan sebuah ilustrasi di samping. Silahkan diperhatikan. Sebuah perkuliahan umum dihadiri oleh 20 mahasiswa yang memiliki kegemaran membaca dan 30 mahasiswa yang memiliki kegemaran menulis. Berapa mahasiswa di dalam perkuliahan tersebut yang memiliki kegemaran membaca atau menulis? Dari permasalahan ini terlihat bahwa informasi yang diketahui belum memadai. Banyaknya mahasiswa yang memiliki kegemaran membaca atau menulis hanya dapat diketahui jika banyaknya mahasiswa yang menggemari kedua kegiatan tersebut diketahui. Prinsip inklusi eksklusi. Banyaknya anggota himpunan gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut dikurangi banyaknya anggota di dalam irisannya. Dengan demikian, N buka kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan N buka kurung A tutup kurung ditambah N buka kurung B tutup kurung dikurangi N buka kurung A irisan B tutup kurung. Untuk contoh yang pertama, dalam sebuah program studi pendidikan matematika yang terdiri atas 350 mahasiswa, terdapat 175 mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial dan 225 mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis kompleks dan 50 mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial dan analisis kompleks. Ada berapa mahasiswa di dalam perkuliahan itu jika setiap mahasiswa mengambil mata kuliah persamaan diferensial, analisis kompleks, atau kedua-duanya? Untuk penyelesaiannya, misalkan A adalah banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial, dan B menyatakan mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis kompleks, maka A, B merupakan himpunan mahasiswa
yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Banyaknya mahasiswa di dalam kelas itu yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial, analisis kompleks, atau kedua-duanya adalah N buka kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan N buka kurung A tutup kurung ditambah N buka kurung B tutup kurung dikurang N buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan 175 ditambah 225 dikurangi 50 sama dengan 350. Selanjutnya, ekspresi final membilang tiap anggota satu kali. Apakah itu 1, 2, atau 3 dalam 3 himpunan? Jadi, N buka kurung A gabungan B gabungan C tutup kurung sama dengan N buka kurung A tutup kurung ditambah N buka kurung B tutup kurung ditambah N buka kurung C tutup kurung dikurangi N buka kurung A irisan B tutup kurung dikurangi N buka kurung B irisan C tutup kurung dikurangi N buka kurung A irisan C tutup kurung ditambah N buka kurung A irisan B irisan C tutup kurung. Untuk diagram Venn silahkan diperhatikan dengan baik. Aplikasi prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi memiliki banyak aplikasi, di antaranya dalam penyelidikan banyaknya bilangan prima dalam yang tidak melebihi suatu bilangan bulat positif tertentu. Perhitungan ini dapat dimanfaatkan dalam menjawab permasalahan saringan Eratosthenes. Dalam saringan Eratosthenes, kita membuat suatu saringan yang mampu menyaring bilangan-bilangan. Demikian, sehingga yang terisi setelah disaring hanyalah bilangan prima yang dimaksud. Untuk memahami prinsip ini, pertama-tama kita kaji pengertian bilangan bulat komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan prima yang tidak melebihi akar kuadratnya. Sebagai contoh, 50 adalah komposit. 50 adalah bilangan komposit. Bilangan ini dapat dibagi habis oleh bilangan prima yang tidak lebih dari 50. Dalam hal ini, 50 habis dibagi 2 dan 5. Untuk mencari banyaknya bilangan prima yang tidak lebih dari 100, kita perlu mencari bilangan komposit yang tidak melebihi 100. Karena 100, maka bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Dengan demikian, banyaknya bilangan prima yang tidak melebihi dari 100 adalah 4. Ditambah dengan banyaknya bilangan bulat positif antara 100 yang habis dibagi 2, 3, 5, atau 7. Untuk memecahkan masalah ini, akan kita gunakan prinsip inklusi eksklusi. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya sampaikan. Semoga belajar kita bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.